Oke, baiklah. Ya, terima kasih untuk kesempatan ini. Ya, saya berbagi cerita dan pengalaman, sekaligus juga kesaksian. Karenanya juga perjalanan bukan semata-mata karena kehebatan saya pribadi ya, karena pertolongan yang maha kuasa. Itu yang paling utama. Jadi, eh, perjalanan touring saya lakukan ini sebenarnya kelanjutan, karena saya sudah mentuntaskan touring Nusantara. Jadi untuk Indonesia, baik di Pulau Sumatera, baik di Jawa, Bali, Lombok, baik ke Sulawesi maupun keliling Borneo. Borneo itu termasuk sama Malaysia dan juga Brunei, ya 360 derajat itu Kalimantan. Itu semua sudah tuntas. Nah, akhirnya dalam satu event ada satu waktu saya bergelut kepada Yang Maha Kuasa, bertanya kira-kira perjalanan apa yang kira-kira paling menarik yang bisa dibuat dan dilakukan hanya untuk kemuliaannya. Dia bilang, bawalah nama bangsa Indonesia untuk ke pelosok dunia. Nah, membawa nama Indonesia ke pelosok dunia ini ada alasan tertentu. Karena kita tahu negara Indonesia karena negara yang multikultural, multi ras, dan di semua juga punya kepentingan antara kelompok ini, kelompok satu, kelompok dan segala macam. Bagaimana itu kita jadikan Indonesia bersatu. Nah, satu-satunya yang bisa dibawa untuk jadi Indonesia bersatu adalah bawa nama negara ke luar negeri. Karena kita tahu kalau udah di luar negeri, kita sesama orang Indonesia, ketemu aja itu udah nggak lagi ngomongin antar suku dan antar agama lagi. Pasti, wah kamu dari Indonesia, kamu itu memang, udah semua selesai. Akhirnya itulah tujuan saya. Sekarang arahnya kemana? Akhirnya tercetuslah ke London. Karena saya memiliki target adalah 17 Agustus, upacara bendera. Jadi misinya adalah kibarkan merah putih, bendera Indonesia yang saya bawa, sehingga motor pun dibuat warna merah putih, dengan tujuan mengikuti upacara bendera 17 Agustus. 17 Agustus di London berarti musimnya adalah musim panas, summer. Artinya kalau saya di sana summer, saya bisa melakukan perjalanan di Eropa. Agustus, Juli, Juni itu summer semua. Sehingga saya tarik mundur, kira-kira startnya bisa tanggal berapa. Nah, saya tahu visa untuk ngurus Inggris itu sangat susah. Dan saya dapat 6 bulan. 6 bulan. Kalau gitu saya hitung 6 bulan mundur. 6 bulan mundur setelah saya finishkan tanggal 17, ibaratnya pulangnya tanggal 20 ya, 20 Agustus. Itu mundur. Dan akhir saya apply ke urus visa London, Inggris, tanggal 20 Februari. Itu dia, 6 bulan pas. Setelah 2018 ya, Bro ya. 2018, iya. Jadi saya apply visa, disetujui, langsung dibuka. Ini dia visa kamu 6 bulan. 6 bulan, saya lihat benar, expirednya untuk UK 20 Agustus 2018. Nah, dengan waktu yang 6 bulan ini, bagaimana saya manfaatkan semaksimal mungkin bisa menjelajah perjalanan ini. Akhirnya saya bikin route atau planningnya sebaik mungkin dengan cara tarik mundur. Jadi kita ambil dulu finishnya di London, habis dari London sebelumnya kemana-kemana, tarik mundur, akhirnya dapat startnya tanggal 25 Maret. Nah, disitulah saya punya waktu hanya 5 bulan untuk menyelesaikan perjalanan ini, tidak bisa ditawar lagi apakah mau ke sana atau kemari, saya mengikuti hanya rutenya saja yang sudah saya buat untuk waktu 5 bulan. Dengan mengurus visa ada 5. Pertama tadi UK, yang kedua saya apply ke India, yang ketiga saya apply ke Pakistan, yang keempat saya apply ke Iran. Yang satu lagi Schengen. Schengen ini di sini yang ajaib. Di Schengen saya punya paspor kan cuma satu. Saya nggak bisa, harus menunggu dulu selesai yang satu baru masuk yang kedua. Nah, begitu untuk masuk ke Schengen, saya dapat waktu untuk interview tatap muka. Itu adalah tanggal 20 Maret. Sedangkan untuk startnya udah ditentukan tanggal 25 Maret. Pertanyaannya, apa mungkin 5 hari sebelum start visa sudah keluar? Padahal saya bukan pejabat.
Saya bukan orang TNI. Saya cuma bawa misi kibarkan merah putih Jakarta London. Dan saya di situ hanya berserah pada Tuhan yang Maha Kuasa, dan saya datang ke kedutaan Jerman. Saya mengajukan apply sesuai dengan jadwal yang ada, ini tanggal 20, tapi saya minta visanya jadi besok. Saya dimarahin. Kamu ini siapa? Kamu tuh bukan siapa-siapa. Iya, saya juga bukan siapa-siapa. Saya memang warga negara Indonesia, hanya mau mengibarkan merah putih sampai ke London. Saya akan melewati Jerman. Kenapa saya harus lewat Jerman? Karena saya banyak waktunya di Jerman, saya bilang. Saya hanya membawa nama negara. Dia bilang, dia pelajari semua, dan dia buka filenya, dia masih ngomel-ngomel. Saya bilang, udah Bu, Ibu jangan ngomel-ngomel dulu, Ibu baca dulu ada satu lembar surat yang tidak ada kop suratnya. Begitu dia baca surat tanpa kop surat tanpa kop surat, hanya letter aja, itu rupanya telegram. Telegram saya cuma dapat fotokopian, dan itu adalah nota diplomatik yang dikeluarkan oleh Kementerian Luar Negeri. Bahwa demi bangsa Indonesia merah putih, ini harus diberikan visa ini. Akhirnya dia diam. Oke, visa boleh diambil besok. Itu dia. Untuk Schengen, luar biasa. Kata orang itu nggak mungkin. Satpam aja bilang, ini nggak mungkin Bapak. Bapak mau selesaikan besok, mesti berangkat apa. Saya bilang, ini adalah demi merah putih Pak. Saya bilang, waduh, akhirnya loh. Akhirnya jadi. Visa itu dikasih 1 tahun dikasih. 1 tahun Schengen. Ya, tapi saya cuma memanfaatkan cuma ada 4 bulan mungkin di Eropa sana. Ya itulah, itu dia persiapan yang begitu orang bilang sulit, tapi saya harus hadapi. Tapi proses akhirnya. Nah itu baru persiapannya, belum perjalanannya. Nah perjalanan. Ya. Jadi begini bro, itu kalau kita lihat bagaimana tadi mendapatkan visa juga banyak dapat kemudahan, kemudian visa Schengen tadi yang sempat argumentasi. Dan akhirnya selesai. Ada hal yang lebih gila lagi tuh di dalam buku Anda ini, buku Brother ini kan, bahwa 2013 waktu Bro Stephen umurnya 48 tahun, Bro Stephen mengalami stroke. Iya, betul. Biasanya orang kalau udah stroke, semangat hidupnya berkurang. Kemudian merasa ditinggal Tuhan, merasa sendiri, tidak ada teman. Nah, ini seorang dalam tanda kutip alumni stroke, kemudian malah pergi naik motor dari Jakarta ke London. Itu dari rumah ke Indomaret aja harusnya susah itu bro. Nah kenapa ini sampai ke London? Nah ini yang sangat luar biasa yang mungkin bisa dibagi ceritanya kepada kita. Apa sih yang membuat kemudian menjadi sangat bersemangat sehingga akhirnya penyakit itu menjadi nomor sekian. Nah silakan bro Stephen. Oke baiklah. Pertama untuk stroke, boleh dilihat muka saya, lihat pipi saya antara ini sama ini. Nah, beda ya. Nah, pokoknya di sini udah ketahuan bahwa saya pernah kena stroke, ini buktinya. Dan saya puji Tuhan masih diberikan sama Tuhan, walaupun sudah sempat 3 bulan terkapar di rumah sakit, nggak bisa bergerak nih sebelah kanan. Jadi kalau dibanding antara kiri sama kanan ini lemah. Sebelah sini jadi lemah 10%. Lemah sebelah sini. Jadi kalau naik motor nih udah standar, udah berdiri di tengah-tengah antara kaki kanan sama kaki kiri. Ini jangan sampai beratnya sebelah sini nih. Karena kalau udah sebelah sini jatuh ini. Gitu. Oke. Stroke memang benar terjadi sama saya, dan tapi saya masih diberikan kesempatan sama Tuhan. Justru inilah kesempatan yang diberikan ini saya manfaatkan sebaik-baiknya melalui kegiatan yang saya tekuni sebagai hobi ya. Hobi itu adalah di bidang dunia motor, yaitu melakukan touring. Nah akhirnya saya bertanya kepada Tuhan, Tuhan apa yang bisa memberikan manfaat tadi? Yang lebih baik lagi. Saya janji kalau saya bisa menyelesaikan suatu perjalanan, saya akan jadikan buku. Oleh karena itu dia memberikan kesempatan ini untuk melakukan touring Jakarta London, dan puji Tuhan semuanya tuntas dan bisa diselesaikan. Puji Tuhan bro. Artinya memang doa itu tercapai dan kemudian Bro Stephen dengan semangat yang baru, apalagi lihat ya kebetulan saya tahu persis bagaimana naik motor. Saya tahu persis bagaimana ketika kita capek, itu semua fungsi tubuh menjadi lemas, menjadi lemah. Apalagi Bro Stephen yang sudah pernah kena stroke seperti tadi. Kalau keseimbangannya saja berubah, maka pasti akan jatuh.
Kalau kita lihat di dalam buku ini, foto motornya itu sama kayak orang Arab bawa unta itu yang penuh dengan muatan belakangnya kan. Jadi saya pikir beratnya juga cukup berat gitu. Dan ada hal yang menarik ya, bahwa di dalam buku ini banyak sekali Bro mengatakan mukjizat. Mukjizat dan mukjizat gitu ya. Artinya memang perjalanan yang penuh dengan doa itu akhirnya dibantu oleh Tuhan yang Maha Kuasa, seperti ketika berada mau ke Nepal kalau saya nggak salah, di dalam buku itu ada hujan badai ya Bro ya. Iya. Ya, itu mungkin bisa di-share Bro, ketika ada seorang anak yang muncul naik motor juga membantu sementara jalan dengan medan yang sangat berat gitu. Oke, ya jadi mujizatnya banyak sekali, sangat banyak. Tapi yang menarik-menarik yang paling seru lah ya. Jadi di Nepal. Sejujurnya nih rute yang saya lewati semuanya saya nggak pernah lewat. Beda ya kalau kita kita ke Bandung itu udah biasa kan. Kalau malam hari ya udah nggak apa-apa juga kan. Ini semua rute perjalanan mulai katakanlah dari Thailand lah, masuk Myanmar, India itu, waduh saya nggak tahu jalan. Jadi saya hanya mengandalkan alat GPS saja, GPS. Ketika masuk di Nepal, semua urusan perbatasan lancar, hanya di sana ada miss dari waktunya yang harusnya sudah keluar dari perbatasan sekitar pukul 2 siang, ternyata larut lah. Akhirnya sampailah saya di sore hari. Satu sore hari saat saya istirahat minum, saya tanya sama polisi, ini saya mau ke arah Kathmandu. Ini kota ini namanya Heta Huda. Jadi mau ke Kathmandu. Kalau melihat peta itu tinggal lurus naik aja. Di peta itu 80 km. Tapi itu kalau lihat gunung ya Bro ya. Gunung ya. 80 km. Tapi di situ pelang yang paling besar 220 km. Saya bingung ikutin pelang atau ikut peta. Peta ini kan jalur pendek, potong ya. Saya tanya Pak Polisi jelaskan. Kalau kamu 220 kilo, itu jalur highway normal. Tapi yang jalur ini 80, jalur potong, jalur gunung. Gunungnya gunung apa? Ya Gunung Himalaya. Jadi itulah yang saya lewatin, Gunung Himalaya, pegunungan Himalaya. Jadi Himalaya itu sebetulnya gugusan Himalaya. Jadi daerah yang penuh dengan gunung-gunung, bukit-bukit. Nah, saya berarti udah malam lewat situ. Berharap saya tadi jalannya jalan bagus. Ternyata tidak seperti itu. Jalannya jalan yang ekstrim, terjal, tikungan tajam, dan akhirnya sampailah kegelapan. Begitu udah malam, ketemu beberapa simpang, saya bingung karena sinyal udah nggak ada lagi. Akhirnya saya udah mulai ketakutan di situ. Ini benar memang jalan, tapi aduh saya sampai jam berapa akan tiba di Kathmandu. Akhirnya saya di dalam perjalanan jalan pelan aja karena itu kan memang jalan gunung. Saya ada motor yang dari belakang gitu lah, nyalip anak muda. Nah, kemudian saya nyalip lagi, ketemu lagi, nyalip begitu ya. Akhirnya satu titik kita berhenti karena ada mobil, 3 mobil nggak bisa naik, 3 mobil nggak bisa naik karena terperangkap sama lumpur, tanah liat, karena saat itu baru hujan. Saya hanya diam, waduh kalau saya lewat ini mobil aja nggak bisa lewat, kalau saya lewat sendirian kayak gini, wah repot juga. Nah, akhirnya motor yang tadi, anak muda itu berhenti di sebelah saya. Dan saya tanya, kamu mau kemana? Dia bilang ke Kathmandu. Langsung saya jawab, saya ikut kamu lah. Saya ini orang dari Indonesia. Waduh, akhirnya benar-benar ya udah perasaan itu kebayang, Bro. Kebayang ya, karena kebayang kita kalau touring di Jawa, di Sumatera, kemudian ketinggalan rombongan saja, tingkat kepanikan tuh ada gitu. Betul. Iya kan, panik itu ada, apalagi ketemu pertigaan. Belok kiri kemana, belok. Nah, apalagi ini di Kathmandu. Jadi kebayang betapa senangnya ketika ada orang yang membawa ke jalan yang kita mau gitu kan. Iya, betul. Bung Robertus, pada Bung Stephen, tadi kan cerita mengenai Nepal nih, Bung Robertus kan ketakutannya ya. Nah, ini
Sembari cerita-cerita, nanti saya puterin video. Silakan di komennya aja, silakan di komen aja videonya, biar lebih menceritakan Iya, gambaran betul. itu seperti apa sih. Silakan disambung dulu, silakan ngobrol-ngobrol sama Bung Robertus dan Bung Stephen. Lanjut, sembari saya siapkan videonya, oke ya? Baik, Ya, baik, Pak Tito. Iya, karena kalau buku yang saya terima ini, sebetulnya buku ini kita bacanya tuh asik ya, karena kita merasa ada di dalam perjalanannya Bung Stephen ini, Bro Stephen ini, termasuk ke usilan ya, ketika di India saya baca di buku ini, lalu lintasnya penuh dengan klakson ya, Bro ya. Iya, betul. Ya, lalu lintasnya penuh dengan klakson gitu kan. Iya, iya. Kebetulan tadi malam entah kenapa saya sempat lihat YouTube-nya ketika Anda berada di India itu yang begitu hiruk pikuk, begitu tidak tertib menurut saya ya. Iya, betul. Tidak tertib, dan di buku Bro Stephen ini disampaikan bahwa saya punya klakson Supertone Bosch. Itu saya tahu suaranya itu kayak klaksonnya truk ya. Dan kemudian karena banyak yang klakson-klakson, mereka pikir ini adalah apa? Mereka pikir ini bukan klakson karena alat hitam besar. Mereka pikir blower atau alat pengering. Ternyata itu klakson. Dan saya menambah kericuhan di India, dan Anda buat ikon senyum di belakangnya dengan puas tuh. Iya. Ini videonya. Udah siap ya videonya ya? Oke, silakan. Saya kecilkan dulu suaranya biar nanti tidak terlalu mengganggu. Silakan dikomentarin ceritanya video ini. Inikah jalan-jalan yang tadi Kathmandu yang tadi ketakutan, ketertinggalan dan lain sebagainya? Inikah? Bisa lihat tuh bagaimana sosoknya Royal Enfield ini dari belakang sana. Silakan dikomentarin Bung Stephen. Motor ini kayak Iya. gitu ya. Di mana ini kira-kira jalannya? Kurang lebih seperti ini jalannya. Ya, betul. Ini kan siang hari ini. Kita juga lewat. Seperti ini jalannya kira-kira ya. Yang Ya, tadi, ini. kalau kesasar bingung juga kalau jalan kayak gini nih. Oke, ini cerita sebetulnya ini video Himalaya. Jadi event yang berbeda ini, Iya. Tapi suasana alamnya kayak gini. Yang saya bilang curam-curam tuh sebelah gini, seperti tebing-tebing ini. Ini dia. Jadi ini seperti ini kira-kira ya, terpencil, sepi, alamnya. Alamnya. Dan ya. Pak Tito, ini kalau kita, teman-teman saya banyak yang berangkat ya ke Himalaya. Ini kalau jalan itu persis di pinggir gunung ya, Bro Stephen ya. Iya, tebing. Tebing gitu loh. Nah, cuman ada juga yang menarik ya, ketika Anda berada di Nepal itu, ada satu teman namanya Anda tulis di dalam buku itu, Stanley Sinjal, menelepon saya. Stanley Sinyal dari Hawk Harley Owners Group menelepon saya. Ada teman-teman yang sedang touring ke Himalaya dengan Royal Enfield. Dan kebetulan Anda ketemu. Iya, betul. Itu juga merupakan satu mukjizat. Mukjizat itu. Iya kan? Iya. Mungkin bisa diterangkan gimana pertemuannya, Bro. Oke, jadi Stanley waktu saya start memang udah bilang, ada WA sama saya, ini ada rombongan juga nih di Himalaya di ini. Saya bilang, ya saya juga nggak tahu mereka kemana, karena saya punya perjalanan, saya mikir saya aja dulu, saya kemana kan, masa mikir juga orang punya. Jadi saya nggak tahu lah mau bikin janjiannya kemana. Sedangkan Himalaya, Nepal aja saya nggak tahu titik-titiknya kan, saya belum tahu gitu. Akhirnya, ya Stanley, saya cuma note aja memang ada rombongan, tapi saya nggak janji apa-apa, nggak janji ketemu atau bagaimana. Nah, saya keluar dari Kathmandu, antara Kathmandu Pokhara, ya, rute berikutnya Kathmandu Pokhara, udahlah masuk ke daerah yang entah berata. Mungkin entah berata itu masuk yang tidak kita kenal sebelumnya. Saya berhenti di jembatan untuk ngambil foto. Ketika saya berhenti ngambil foto, dari belakang saya dengar suara ada motor berteriak, "Bro!" Saya begitu balik badan, ternyata ada dua biker, dan dia adalah orang Indonesia. Dari situ obrolan, wah
baru saya ingat Stanley. Stanley, ini bener nggak nih ada orang rombongan ini? Nah bener, ternyata ini 2 orang ini adalah bagian dari rombongan, ada sekitar 15 orang lah. Akhirnya 2 orang ini ngajak saya, ayo kita gabung dengan teman-teman yang lain yang sudah ada di restoran lagi makan. Nah, saya masuk ke restoran, orang Indonesia lagi makan itu, situ 15 orang, ngomongnya ada guelu-guelu itu. Kan orang Indonesia kan kalau di luar negeri ya sesama orang Indonesia ngobrolnya ya bahasa kita. Guelu-guelu, dan mereka bercerita dengan keseruan perjalanan mereka. Dia pikir saya itu rombongan mereka juga gitu yang kesasar. Oh ini yang nyusul ya? Nyusul katanya. Nyusul dia bilang. Ya aja saya bilang nyusul tuh motornya di depan gitu aja. Oke, selesai makan keluar karena semua waktu udah mikir, "Woi, waktu buru-buru ke depan ke parkiran motor." Saya punya motor merah putih parkir di antara motor mereka. Begitu mereka lihat kaget, plat B ada di situ. "Woi, ini plat B ini dari Indonesia." Saya bilang, saya bukan nyusul, saya datang memang dari Jakarta mau ke London, saya lagi lewat sini, saya bilang gitu. Baru mereka sadar bahwa teman-teman ini baru aware bahwa ada biker Indonesia yang sedang melintas begitu. Kalau ini kan mereka lagi rombongan lagi sewa motor kan, sewa motor touring ke Nepal dan ke Tibet. Habis itu selesai pulang naik pesawat terbang. Kalau saya masih lanjut lagi. Nah disitulah mereka terheran-heran gitu melihat saya ada di sana. Iya, dan bukan hanya mereka, bro. Kita juga yang mendengar yang Zooman sekarang ini juga masih terheran-heran gitu kan ya. Ada orang yang iseng berangkat dari Jakarta menuju London sendirian. Nah, itu yang luar biasa ya. Memang touring itu ada kenikmatan tersendiri dengan catatan rame-rame. Kalau sendiri itu kan memang luar biasa. Kemudian kita kembali berpikir ya bahwa penyertaan Tuhan di dalam perjalanan itu sangat luar biasa. Artinya tidak ada sakit selama menjalani itu. Nah kemudian boleh tahu nggak, bro, begitu sampai di hotel, itu berapa hari di daerah situ baru melanjutkan perjalanannya lagi? Apa sampai malam besok langsung jalan lagi atau sempat berhari-hari? Oh, kalau kita suasananya enak, hotelnya view-nya bagus, harga bagus, saya biasanya extend juga 2 hari. Dalam hal ini saya juga perlu kerja untuk menulis karena saya menyelesaikan juga video-video yang saya ambil, sebisanya saya tuntas hari itu bisa upload ke YouTube saya. Jadi saya bekerja. Jadi kalau udah tiba di hotel, saya satu mencari internet. Nah, di situ saya memindahkan semua data dari GoPro saya, kamera handphone saya, semua kemudian dijadiin satu dan saya edit jadilah sebuah video YouTube. Dan jadi kalau waktunya ingin saya tambahkan karena hotelnya bagus, murah dan pemandangan bagus, sekalian saya nyuci baju dulu, bro. Nyuci baju. Untuk jemur-jemur saya perlu hari siang juga, siang untuk jemur gitu. Jadi besoknya saya mundurin sehari untuk menjemur baju, supaya dapat baju bersih gitu. Jadi ada waktu untuk saya extend, ada waktu juga saya lanjut lagi besoknya lagi. Jadi tergantung situasinya. Ya, jadi memang istirahat pasti tidak sempurna ya, tidak maksimal ya. Tidak maksimal. Makanya tadi saya bilang bahwa penyertaan Tuhan di dalam menyertai Bro Stephen di dalam perjalanan ini luar biasa. Karena coba kita bayangkan berkendara seorang diri, kemudian ke luar negeri dengan medan yang begitu berat, dan pasti tidak hanya semulus yang kita ceritakan, di dalam itu ada panas, ada hujan, ada jalan yang jelek, ada resiko-resiko yang lain gitu. Jadi penyertaan Tuhan memang begitu besar menurut saya di dalam perjalanan ini, termasuk ketika Bro Stephen itu masuk ke Pakistan ya. Oh iya. Masuk ke Pakistan itu saya sempat baca bahwa GPS tidak berfungsi. Ya, satelit nggak boleh ada di sana. Satelit nggak boleh ada di sana, kemudian hanya boleh pakai Google Maps. Google Map, ya.
Yang mana Google Maps harus menggunakan kartu dari negara setempat. Nah, Ya. itu bagaimana ceritanya, Bro, akhirnya sampai menemukan jalan ya? Karena kan Ya. Pakistan ini, bukan Surabaya atau Bandung. Gitu. Mungkin bisa diceritakan ke kita. Ya, aduh, banyak banget lah mujizat Tuhan, emang luar biasa kalau saya jadi ingat-ingat gitu ya. Jadi semua itu, jadi saya jujur ya, tiap hari berdoa memang. Tiap malam saya ucap syukur, terima kasih Tuhan bahwa saya sampai malam ini sehat. Terima kasih hari ini udah lewat dan saya mau istirahat dan besok masih ada perjalanan, kiranya Tuhan masih bimbing saya. Dia berdoa. Jadi jujur berdoa. Pagi-pagi juga berdoa. Jadi ketakutan selalu ada. Ketakutan ada, keraguan-raguan juga ada. Apakah iya masih lanjut, apa gini. Tetapi ya gitu, hidup ini memang harus dijalani. Karena sesuai dengan tujuan dan impian tadi. Kan kita mau menuju ke impian, tujuan kita adalah finish di London. Dan itu harus dihadapi. Jadi ketakutan itu memang harus dilawan. Tapi melalui apa? Melalui doa. Melalui juga firman. Kita harus baca firman. Jadi nggak bisa cuman mengandalkan dengan hafalan yang ada, tapi harus kita baca. Ya, saya jujur membawa Bible dan membaca Bible setiap hari. Nah, di situ saya bawa. Jadi itulah saya buka setiap hari dan saya baca. Dan itulah dapat ada banyak hikmat, ada banyak kebijaksanaan. Walaupun saya masuk ke negara Pakistan sebagai negara yang disebut Republik Islam, tapi saya bisa masuk dengan sukacita, damai, nggak ada masalah. Saya diterima dan disambut oleh warga Pakistan. Semuanya dimanapun saya berhenti, semua nyambut. Nah, ada satu cerita blessing in disguise. Saya harusnya inginnya lewat jalan highway, jalan tol. Ini jaraknya sekitar 300 km. 300 km. Tapi di titik 150 km, udah setengah jalan, polisi bilang kamu nggak boleh lewat tol ini. Kamu harus keluar dari tol. Ya udah, saya ngikutin, nggak mau melawan aja. Ternyata keluar dari jalan tol, di jalan kampung-kampung, saya menemukan bertemu dengan masyarakat dan masyarakat menyambut baik kedatangan saya. Apalagi mereka tahu dari Indonesia, mereka tahu Soekarno semua. Waduh, saya banyak waktu untuk ngobrol dengan masyarakat. Yang artinya disitulah saya mendapat sukacita, saya bertemu dengan orang-orang yang ingin mengetahui tentang Indonesia. Dan saya pikir inilah waktunya kita menjelaskan Indonesia ke pelosok dunia, ke kampung-kampung yang ada di Pakistan itu, gitu. Luar biasa, Bro. Di dalam buku ini juga ada, Bro. Ada masyarakat Nepal ya kalau nggak salah, yang dia malah tidak tahu Indonesia itu ada di mana. Ya, betul. Ini ada videonya juga nih, Bung Robertus. Coba silakan, coba kita lihat. Ya, di mana masyarakat berbondong-bondong pengen bertemu dengan namanya si merah putih gitu. Iya. Ya. Kita lihat yang mana ini. Nah, ini kita lihat sebentar, tunggu di menit ke-11 gitu kalau nggak salah. Kita lihat benarkah. Kita siapkan. Bentar. Udah keluar videonya? Ya, ini di India ini. Nah, cerita ini bagaimana? Silakan dikomentarin oleh Bung Steven. Oke. Yang ini waktu di India. Tampak di sini kelihatan orang berkerumun sampai macet, ya. Dan ya, mereka ingin tahu Indonesia, saya dari mana. Mereka pada kagum ya. Kagum Indonesia semua. naik motor plat B pula kan. Ceritanya ini dipikir. Ini bagusnya di India itu banyak yang bisa bahasa Inggris. Jadi kita pun harus salut juga. Orang kampung di India pun di pelosok-pelosok masih banyak yang bisa bahasa Inggris gitu. Baik di Nepal maupun Pakistan. Oke. Nah, ini selanjutnya nanti dia akan kemana nih? Ini tepatnya di mana ini, Bro Steven?
Ini di India, di apa namanya, sebelum saya masuk West Bengal, daerah West Bengal ya, West Bengal. Oh. Ya. Padat gitu jalanannya Padat, ya. padat. Nah, padat sekali nih, memang gila nih. Ini saya kesini lagi ke ATM dulu gitu. Jadi ke ATM masuk ke dalam kota. Gitu. Nah, Anda bayangkan di sini klakson hidup terus di sana sepanjang hari. Nah, di sinilah. Untung Anda nggak pakai sirene ya, bro ya. Oh, janganlah. Oke. Warga banyak Ya, yang berkunjung datang melihat dari dekat motor merah putih ini. Ya, disinilah kesempatan saya untuk menjawab pertanyaan mereka tentang siapa saya, siapa dari mana, mau kemana. Merah putih ini tujuannya untuk apa. Disinilah saya menjelaskan tentang merah putih kepada warga yang bertanya. Suasana di sebuah restoran makan siang dan warga India sedang melihat sepeda motor merah putih. Bali akan melanjutkan. Nah, itu kira-kira tadi ya ceritanya bahwa Luar betul. biasa. Jadi promosi merah putih itu betul-betul dilakukan terus-menerus oleh si merah putih. Ya. Betul. Ada satu video kalau saya nggak salah itu Bro Steven sedang makan di salah satu restoran dan menempelkan stiker. Iya. Sebagai kenang-kenangan yang mana stiker itu ada bendera merah putih di situ ya, Bro. Betul. Apakah setiap berhenti melakukan itu? Ya sebisanya lah, kadang-kadang lupa juga kita nggak. Iya, paling nggak ada momen-momen yang kita tinggalkan sebagai souvenir, stiker. Ya lama-lama stikernya gua habis. Jadi pandangan mereka terhadap apa yang dilakukan oleh Bro Steven ini seperti apa mereka melihatnya? Apakah ini satu keanehan atau memang satu luar biasaan gitu loh maksud saya. Ya pada prinsipnya sih kalau mereka pada umumnya mereka mengatakan ini orang gila gitu lewat sini. Kamu sendiri bener nggak ada temennya atau kalau di Indonesia saya masih di Sumatera orang nanya mana temennya Mas, mana temennya? Temennya di mana? Masih di belakang atau di depan? Enggak, saya nggak ada teman, saya cuma sendirian. Ini mau kemana? Ya saya mau ke London Pak. Ya Indonesia seperti ini. Ini dibilang orang gila ini. Udah masuk Malaysia, saya disambut sangat baik, hangat, dan mereka tahu London baik ini dan mereka support. Kalau di Thailand komunikasi agak susah karena orang Thailand banyak nggak bisa bahasa Inggris, jadi tidak ada komunikasi sama sekali. Masuk Myanmar baru juga kita juga banyak disambut orang Myanmar. Masuk India yang barulah di situ mereka sangat exciting melihat motor merah putih atau tentang Indonesia. Saya bangga kalau di tempat keramaian bisa cerita tentang Indonesia. India, Nepal, Pakistan, dan Iran. 4 ini yang menarik. Nah, cerita Iran ini juga menarik nih. Iran ini menarik karena ada yang sempat waktu mau masuk Iran itu dikawal polisi ya, betul ya? Saya nonton videonya itu sampai mesti ngebonceng. Kenapa tidak ada polisi? Karena dicurigai atau karena emang nggak aman? Iya. Di Iran saya masuk ada pengawalan polisi. Sebetulnya pengawalan polisi itu sejak dari Pakistan. Di Pakistan tuh ada beberapa tempat saya dikawal polisi. Yang pertama saya mendekati ke wilayah Kashmir. Kashmir kan bersinggungan sama India. Saya dapat pengawalan di sana. Kemudian ketika saya mau menuju Iran, saya dapat pengawalan ketika sudah masuk dekat dengan perbatasan Afghanistan. Karena di situ daerah rawan dengan Taliban. Nah, pun waktu dikawal polisi, saya pun masuk hotel pilihan polisi. Saya nggak boleh milih sendiri, hotel yang sudah tentukan polisi. Dan di sana di kota Quetta ada namanya, saya harus mendapatkan surat namanya NOC. NOC kepanjangan No Objection Certificate. Dalam hal ini pemerintah Pakistan lepas tanggung jawab kalau ada apa-apa. No objection, ya kan namanya. No Objection Certificate. Jadi dengan surat itu baru saya dapat jalan. Tapi tetap dikawal polisi dan pengawalan ini gratis, nggak bayar. Tapi bukan berarti
kita juga jadi VIP, bukan. Tapi kita benar-benar dikontrol dan diawasi. Kita nggak boleh kemana-mana. Walaupun kita mau berhenti, mau foto, mereka bilang nggak boleh, nggak boleh. Saya di kamar hotel pun dikawal polisi sampai di depan kamar. Nah, mereka hanya memastikan bahwa tamu yang lewat sini tidak kemana-mana untuk mencari informasi atau apa, atau memberitakan informasi. Mereka hanya mau saya dikurung, gitu aja. Masuk Pakistan selesai, masuk ke Iran. Untuk Iran, untuk beberapa saat masih juga ada pengawalan karena dengan perbatasan dengan Afghanistan. Jadi concern mereka karena masalah dengan Afghanistan atau Taliban, itu saja. Waktu mau berangkat terbaca nggak situasi ini, Bro? Terbaca, situasi ini terbaca. Saya udah tahu. Nah, saya udah prepare sehingga saya udah ini seperti gitu aja gitu. Cuman pengawalannya itu kan kelihatannya VIP, tapi nyebelin gitu. Nyebelinnya apa? Ya itu tadi. Jadi pengawalannya sistemnya adalah per kabupaten. Kalau kita bilang di sini kabupaten lah ya. Jadi kabupaten 1 masuk kabupaten kedua. Nah, mereka gantian polisi, gantian shift. Tugasnya adalah, ini kami cuma sampai di sini. Loh, kok nggak terus? Saya bilang, kawal aja terus. Enggak, kamu tunggu dulu. Saya ditungguin, nggak boleh pergi jalan sendiri. Lama banget dia bilang, ini udah 15 menit, 20 menit. Saya jalan sendiri aja deh, menuju ke sana, kan juga ke sana. Enggak, kamu harus dijemput, dia bilang. Wah, udah, itu yang bikin kesel di sana. Karena saking lamanya kan panas ya, kita harus buka helm, buka jaket. Begitu polisinya datang, mendingan naik mobil, naik motor, yang cc-nya lebih kecil dari saya. 70 cc di gurun. Aduh, saya bilang, ini gimana kalau mau gitu. Keluh kesahnya di situ. Tapi ya itu jadi cerita. Kalau nggak ada kayak gitu ya nggak ada cerita juga, nggak seru. Pernah ada ini, Bro, di tengah jalan ada hambatan yang membuat akhirnya. Bung Robertus, ini sebelum kita mumpung masih kaitan dengan polisi tadi, bonceng-bonceng ada videonya. Ada filmnya? Ada. Ini menarik nih. Udah keluar belum? Nah, ini. Sudah. Sudah ya, kita dengarkan apa keluh kesahnya ini ya. Sementara sepeda motor kami terparkir di ujung sana 2. Ya, kami menunggu penggantian estafet. Nah, ini truk polisi nih sebelah kiri yang habis bensin, harusnya itu yang awal. Kembali berhenti. Bersama dengan biker dari Denmark, kami harus menunggu polisi yang akan mengantar atau yang menjemput kami sepanjang perjalanan menuju Taftan. Setelah ditunggu cukup lama, akhirnya Merah Putih mengambil keputusan, yaitu solo rider Stephen Nangitan meminta kepada seorang petugas polisi untuk dibonceng atau naik sepeda motor Merah Putih untuk mengejar waktu agar kami tidak ketinggalan sampai di perbatasan karena waktunya sudah sangat mepet. Mau tidak mau, kecepatan Merah Putih dipacu sehingga membuat polisi sampai gemetaran ketakutan. Kalau tidak salah, kecepatannya tembus 120 km per jam. Gemetaran, ketakutan ya polisinya ya. Bonceng. Stephen Nangitan bisa lewat negara Pakistan dan masuk ke negara Iran. Dengan jarak sekitar 75 km, akhirnya petugas polisi yang dibonceng turun dari motor Merah Putih. Gurun ini. Tapi jalannya bagus Pak Stephen ya? Ya bagus, jalan bagus. Ini menuju mana ini, Bro Stephen? Border, perbatasan antara Pakistan sama Iran. Mobil warna putih atau mobil sedan. Ini shift gantian, ganti pengawal. Dapat mobil putih ini. 10 km per jam. Tibalah Merah Putih bersama biker dari Denmark dan kami segera menuju kantor polisi untuk menitipkan motor. Sementara itu, saya dengan biker Denmark mengurus administrasi yaitu dokumen karnet. Setelah dokumen karnet selesai,
Selanjutnya adalah proses administrasi dokumen paspor di imigrasi Pakistan. Sayang sekali, paspor tidak bisa dicap oleh imigrasi Pakistan berhubung kami tidak bisa masuk ke negara Iran karena imigrasi Iran sudah tutup. Dan akhirnya Merah Putih dengan solo rider Stephen Langitan dengan rasa kecewa menuju ke kantor polisi untuk beristirahat dan menginap 1 malam. Memang itu seni. Solo Seni rider itu. tuh begitu. Itu Iya. solo rider yang memang nekat tuh ya begitu itu. Pergi ke London lewat Pakistan. Kita dengar nama Pakistan aja udah agak ngeri. Bro Iya. Stephen, ini Bro Stephen sampai di situ. Pernah nggak ada di negara mana yang kemudian mulai merasa lemah, menyesal, menyerah, nggak ingin melanjutkan gitu? Ya, yang ngerasa bosan aja lah, bosan lah banget. Itu di Iran loh. Masalahnya rutenya jalannya lurus panjang, nggak bisa habis itu aja. Nggak ada seninya gitu loh. Jadi dia jalan highway lurus panjang, itu pun dia punya rest area atau stasiun pompa bensin. Itu jaraknya antara satu yang kedua itu 75 sampai 100 km gitu loh. Jadi kayak dari sini ke Bogor baru dapat pompa bensin gitu aja. Itu jalan highway. Satu hari jalan berapa kilo? Kalau saya average yang biasanya sih 300-350 kilo ya. Tapi udah di Iran ini karena jauhnya begitu, saya hajar sampai 650 kilo satu hari. Itu sama dengan Jakarta Jogja itu. Ya, satu hari. Dalam satu hari 650 kilo ya. 60 kilo. Karena jalannya boring sih kalau kita mau berhenti untuk cari penginapan juga tanggung. Ya mendingan hajar aja terus gitu loh. Nah itulah yang udah kelelahan itu karena di sana kan waktunya kalau sore jam 6 sore itu masih terang. Beda dengan kita di Asia, di Indonesia udah gelap kan, maghrib udah gelap. Di sana masih terang. Jadi istilahnya masih cerah gitu loh. Padahal sebenarnya udah capek, udah lapar lagi gitu. Ya, dan pernah lupa ambil ATM sampai nggak makan itu ya, Bro ya? Iya. Aduh, berat tuh. Nah, ini melewati ya. Silakan ada juga karena tadi menarik mengenai lelah nih ya. Sampai ada video nyender saking lelahnya. Nah, nyendernya seperti apa? Kita kasih lihat dulu nih. Tapi mungkin apa karena lelah? Karena apa ya? Katanya karena dia lelah gitu ya. Bentar, saya ada di mana ya? Kok hilang tadi dah saya. Tapi ya luar biasa ini kalau jalan sendiri, nggak usah jauh. Kalau saya disuruh jalan sendiri ke Jogja aja malas itu ya, Bu ya. Iyalah, makanya. Kalau ini ada misi kan, misi yang penting, misinya dulu. Dan di buku, silakan. Silakan ngobrol dulu, saya Oke. Dan di bukunya Bro Stephen ini setelah kata pengantar impian yang seizin Maha Kuasa. Ya, itu luar biasa itu. Iya. Impian yang seizin yang Maha Kuasa. Mungkin itu yang menguatkan di dalam perjalanan ya. Betul, itu. Cuma memang ada hal yang tadi saya mau tanyakan, cuman belum saya tanyakan. Itu minta izinnya gimana, Bro, sama keluarga itu? Minta izin. Saya mau ke London naik motor gitu kan agak susah itu gitu. Iya. Ya maka itulah kembali lagi ke misi dan visinya. Ini perjalanan mau ke London ini untuk apa sih? Untuk senang-senang sendiri atau untuk nama negara atau hanya untuk kemuliaannya begitu kan? Jadi pulang dari London itu ada nggak sesuatu yang bisa dibagikan ke masyarakat? Saya pikir kalau nggak ada cuman cerita belaka, artinya cuman hasil dari foto-foto aja nggak cukup. Akhirnya saya punya komitmen ya bahwa saya pulang harus bisa menjadikan berkat bagi banyak orang, yaitu melalui buku ini, gitu loh. Jadi berkat itu maksudnya bisa memotivasi dan menginspirasi orang bahwa kita dalam kehidupan ini banyak masalah, banyak pergumulan, semuanya sebetulnya bisa dihadapi. Nah, asal punya tujuannya kemana gitu.
Jadi kalau kita punya kehidupan dalam rumah tangga gitu kan, kita berdua sama istri punya tujuan. Nah itu kita sepakati bahwa di dalam perjalanan hidup kita ada perbedaan, ada pertengkaran, ada apa, tapi kita punya tujuan. Tetap harus ke arah tujuannya. Itu yang diarahin. Nah ini videonya nih. Ini videonya ini. Bagaimana Silakan Pak Tit. Siap ya, bagaimana seorang Stephen, keluar videonya udah keluar ya. Keluar Pak. Ya. Bagaimana seorang Stephen Langitan kemudian nyender gitu ya. Di Turki nih. Tapi di dalam rute ini kalau diperhatikan tidak ada tempat yang nyaman dan enak untuk berhenti. Rebah itu, rebah apa? Rebah jatuh, ada gundukan. Ada gundukan. Wah, itu udah capek sekali itu. Sebenarnya di wilayah tersebut ada Ya, banyak titik pemantauan dari pihak militer. Ya, mereka. Gimana itu ceritanya itu? Oke, itu di Turki ya, di Turki. Kemudian kita lewat daerah itu daerah Kurdi, suku Kurdi. Jadi, itu ada bukit, tadi ada bukit warna hijau. Bukit itu di atas itu pemantauan militer. Karena kita tahu Kurdi di Turki itu pengen merdeka, bikin jadi negara sendiri. Jadi dia diawasi. Nah, daerahnya tingginya 1.800 meter, dingin, sejuk. Ngantuk dengan terpesona ngeliatin, dan akhirnya saya meremnya saya meremin aja udah, merem akhirnya benar jatuh. Jadi karena udah ngantuk habis makan siang. Tapi nggak apa-apa ya, nggak ada luka. Nggak apa-apa. Puji Tuhan saya terperosok di gundukan tanah. Jadi disandarin ke gundukan tanah itu. Sepanjang jalan nggak ada jatuh ya? Jatuh banyak, 5 kali kalau jatuhnya. Oh, ya? Jatuh accident di jalan lagi riding. Saya di Pakistan, di India, sama ini 3 kali. Tapi kalau jatuh begonya yang parkir, kecapean, lupa buka standar, motor keberatan, kaki kiri yang lemah ke sebelah, ya itu udah berkali-kali begitu. Pak Tito, ya mungkin dari peserta Zoom yang lain mungkin ada yang mau ditanyakan, mungkin silakan langsung ke Pak Stephen. Silakan kalau mau ditanyakan. Saya nanya Pak Stephen, Hari, saya namanya Hari. Ya. Ada 2 hal. Itu nggak takut kalau mogok, kan situ nggak ada bengkel ya? Kalau mogok gimana ya? Yang kedua, apakah nggak takut ada cekatan begal gitu, atau di daerah Kurdi waktu itu ada zamannya perang dengan ISIS, kan itu daerah-daerah gawat itu, gimana tuh Pak? Betul. Ya, mogok, lawan, atau ada yang kita, semua hal-hal yang kita takuti kan, kita khawatirkan. Itu betul, rasa khawatir ada. Tapi itulah saya hanya bisa berserah kepada Yang Maha Kuasa. Jadilah menurut kehendaknya aja Tuhan. Ini misinya adalah misi yang baik untuk negara. Jadi tolonglah Tuhan ini diberikan kelancaran gitu. Jadi segala sesuatunya akhirnya lancar juga. Walaupun kita ada dak-dikduk dan perasaan takut gitu. Takut mogok, takut putus rantai. Nah, rantai aja udah takut. Nah, itu dia. Kempes ban, bocor. Itu ketakutan semuanya. Tapi ya nikmati, enjoy selama kita masih bisa gitu. Jadi lebih banyaknya sukacitanya yang dikeluarkan ketimbang rasa takutnya gitu. Masih ada sukacita juga ya? Iya dong, Pak. Kalau nggak ada sukacita. Antar berdua gitu. Tanpa sukacita nggak jalan terus itu. Nggak jalan. Luar biasa. Ya, saya gantian nanya boleh? Boleh, Pak Jody. Oke, jangan manggil Pak lah ini kalau manggil. Iya. Bro aja boleh. Bro. Gini, menarik sekali buat saya ini, apa namanya, ya seperti bilang Tito ini, merah putihnya masih nyambung ke September Tito nih. Luar biasa nih pengalamannya. Saya tertariknya gini, apa namanya, kan dari satu tempat ke tempat lain tuh makanannya beda-beda ya. Itu ya betul. Nah, itu bagaimana
Bruce Stephen ini bisa menyelesaikan satu, apakah memang bekal dari rumah gitu ya. Biasanya nih, kalau orang Indonesia ke mana-mana, bekalnya selalu Indomie lah ya, mie instan. Karena kalau udah bosen sama sana, paling enak tuh, paling tasty. Paling aman tuh, Mas. Paling aman dan gampang dibawa kemana. Apakah memang modal itu? Gitu. Satu. Yang kedua, pertanyaan ini aja. Bukunya didapat dari mana tuh? Buku ada di Tokopedia, Pak. Ada di Tokopedia. Oh, Tokopedia. Sip. Ya, buku Jakarta London aja judul. Buku Jakarta London. Oke. Menjawab pertanyaan yang pertama tadi masalah makanan. Nah, sama juga. Lagi-lagi itu bicaranya ketakutan juga gitu ya. Aduh, takut nggak cocok gitu ya. Nah, sekali lagi bahwa ternyata kita harus punya jiwa adventure. Bisa menerima semua keadaan. Oh, memang ini menunya mau bilang apa? Kalau daripada nggak makan, lapar kan repot, sakit perut. Akhirnya saya makan. Yang paling nggak cocok itu di India. Karena di sana ada bumbu yang namanya bumbu masala. Bumbunya masalah jadi masalah gitu loh. Nah. Ya, saya ngalami sakit perut nggak ada 2 kali atau 3 kali gitu. Itu di India. Benar, diare karena nggak cocok. Tapi ya itu, puji Tuhan saya bawa obat-obatan diare, obat demam, antibiotik saya bawa. Tapi ya itu makanannya, caranya tetap saya makan, walaupun nggak enak saya telan. Nah, beruntung kita di Indonesia sudah biasa makan ketimun, makan ketomat, makan wortel itu. Nah di sana itu ada timun selalu ada dan tomat selalu ada. Dan itu tomat dan timun saya minta saya banyakin. Tolong tambah lagi gitu, diiris yang banyak. Karena apa? Itu jadi lalapan gitu. Jadi kita makan nggak enak, nelen bau atau ada timun, telan aja timun terus gitu loh. Sama tomat. Jadi udah terbiasa situ. Jadi akhirnya ada keseimbangan gitu. Yang penting isi perut kenyang gitu aja. Itu. India aja Pak. India sama Pakistan. Tapi mulai dari Iran itu udah kebab Turki udah enak gitu. Iya. Iya. Saya ngebayangin karena ada teman-teman ya, satu makanan, dua ada teman-teman yang kalau melakukan perjalanan jauh tidak cocok, selalu memilih tempat mandinya, toiletnya. Begitu kotor sedikit langsung nggak bisa. Nah itu kalau kayaknya udah nggak peduli lagi tuh ya. Kalau di Nepal udah pasti di rumput itu. Tetap kita harus bisa menyesuaikan diri. Nah ini bagusnya Pak. Di Indonesia ini kan kita berbeda-beda. Beda makanan dari Sabang sampai Merauke itu kan beda orang, beda kehidupan. Nah itulah yang kita belajar di perbedaan itu. Ternyata perbedaan itu kalau kita bisa masuk di satu ini, bisa menyesuaikan diri. Kitanya menyesuaikan diri. Itu kan bisa diterima gitu. Sama akhirnya. Karena sudah biasa saya lakukan di Indonesia, saya bisa menyesuaikan diri, akhirnya ke luar negeri pun bisa. Saya ngikutin aja, oh ada makanan ini, ya udah saya menyesuaikan. Walaupun ada resiko sakit perut lah misalnya, saya ada obatnya kok, nggak usah khawatir. Nah seperti itu. Jadi sakit demam saya udah pernah ngalami juga, sakit perut saya ngalami, dan itu saya biasanya extend 1-2 hari lagi untuk memulihkan kesehatan. Gitu. Karena memang luar biasa, Pak Bro Stephen. Saya kalau touring lebih dari 5 hari itu lihat motor udah mulai males itu. Lebih dari 5 hari. Nah sekarang saya lagi merencanakan mau pergi ke Jakarta Medan. Nah belum Pak, Jakarta Medan dulu. Jakarta Medan saya hanya berdua dengan istri saya. Nah itu saja masih mendapatkan banyak banyak nasihat-nasihat dan cenderung nggak usah gitu. Nah, maksud saya bagaimana Anda berapa lama sih Bro mempersiapkan gitu loh sampai betul-betul firm? Apakah muncul tiba-tiba atau ini nggak main-main nih Jakarta London dengan segala macam perjalanan yang luar biasa lewat daerah-daerah konflik seperti kata Mas Hari tadi, makanannya seperti kata Mas Jody. Kita lihat videonya rebah gitu loh. Ya. Jadi untuk persiapan sendiri, administrasi, semua itu 6 bulan. Jadi 6 bulan. Jadi kita kan pertama kita lihat tujuannya. Tujuannya adalah upacara bendera 17 Agustus. Tarik mundur perjalanannya 5 bulan. 5 bulan berarti bulan Maret start Maret finish Agustus. Nah dari Maret itu atau Februari saya persiapan administrasinya 6 bulan lagi. Jadi mundur dari mulai September. Jadi idenya muncul dari bulan Agustus di tahun 2017
Kemudian saya sampaikan ke istri tentu langsung tidak setuju. Nggak boleh gitu ya. Nggak boleh katanya, nggak bisa. Tapi saya tetap gumuli dalam Tuhan, saya doakan, saya prepare, diam-diam saya jalani administrasinya, saya bikin proposal, saya bikin pengajuan dan segala macam. Akhirnya barulah di bulan Februari itu istri menyadari bahwa saya sungguh-sungguh lagi serius menjalankan sebuah misi demi bangsa Indonesia, yaitu merah putih berkibar ke pelosok dunia. Akhirnya, oh iya, istri bilang, berarti kamu seorang pejuang ya, pejuang untuk anak bangsa Indonesia. Ya betul, itu dia saya bilang. Akhirnya dia setuju. Saya pengen nanya nih Pak Robertus, Bung Robertus. Silakan Pak. Satu gini, Bung Stephen, apa yang mendorong Anda, mungkin sebelumnya juga melakukan touring, kan nggak langsung ke London ya, ada yang ke berbagai tempat pendek. Tapi apa yang mendorong Anda? Pertama, touring itu pasti karena Anda pengen petualang, pengen kesenangan. Itu yang dilakukan oleh Bung Stanley, Bung Robertus, dan teman-teman. Tapi apa yang kemudian yang memicu Anda untuk mulai beride liar? Melakukan rekor-rekor pencapaian-pencapaian yang jauh lebih berani sampai ke London ini. Satu itu. Ya. Kedua, strategi pembiayaannya, khususnya yang ke London ini. Gimana caranya? Apa waktu itu setelah dihitung, aduh kalau segini mah gimana ya? Misalnya gitu ya. Akhirnya strategi apa yang Anda rencanakan dan jalankan? Itu aja. Ya, yang pertama tadi soal ide dan ide gagasan itu segala macam ya. Itu sebenarnya atas persetujuan yang Maha Kuasa. Tadi Pak Robert udah baca, Bung Robert tadi ya. Dikatakan jadi atas persetujuan yang di atas juga. Saya bukan untuk kesenangan pribadi, tapi lebih ke arah untuk nama bangsa Indonesia. Jadi sekali lagi kalau teman-teman mau touring ke luar negeri, jangan hanya untuk gagah-gagahan. Kalau gagah-gagahan nggak jadi, bahkan bakal nggak terlaksana seperti itu. Tapi kalau kita membawa nama bangsa, ada sesuatu yang punya value, pasti ada support, dukungan. Nah, akhirnya begitu saya yakin bahwa ini adalah untuk nama bangsa merah putih, saya membuat proposal ya seadanya aja untuk bagaimana mencari dana itu. Dana itu akhirnya saya dapatkan dari beberapa pihak sponsor. Nah, sebelum ke sponsor kita minta dulu dukungan pemerintah dulu. Dalam hal ini kan kita membawa nama bangsa. Pemerintah saya jalurnya lewat Kemenpora. Kemenpora waktu itu lagi sibuk untuk Asian Games 2018. Akhirnya saya dibantu untuk maju ke Kementerian Luar Negeri. Sebelum itu Kemenhub Perhubungan. Kementerian Perhubungan menerima. Akhirnya Kementerian Perhubungan bilang, kami tidak punya dana. Nah, apa yang kita bisa bantu? Nah, karena pemerintah tidak punya dana, tidak ada anggaran, saya bilang, sebaiknya memang swasta. Tapi pemerintah memberikan rekomendasi aja. Ataupun paling tidak foto lah bareng sama Pak Menteri, saya bilang. Oh, udah, Pak Menteri, ya foto dong. Ayo kita bareng. Dengan foto ataupun dengan katakan dengan pertemuan audiensi dengan Pak Menteri, baru kemaju ke swasta. Swasta, saya 25 surat ngajukan sponsor, itu 25 saya bikin, cuma 7 yang jawab, itu aja, 7. Akhirnya saya yakin menyambut yang mana yang bisa diajak kerjasama. Akhirnya Pertamina, melalui Pertamina Lubrikan, karena dia merek nasional BUMN, apalagi dia punya pelumas enduro, sepakat untuk mengambil porsi 75%. Saya bilang, oke, kalau 75% kita buat nama enduronya di depan. Oke, setuju. Karena membawa nama produk. Saya bilang, Pertamina, ini sekali uji olinya. Olinya bagaimana diuji? Saya bawa 1 lusin, 12 botol untuk penggantian 6 kali oli. Karena sudah saya hitung, 30.000 dibagi 6 berarti 5.000. Jadi setiap 5.000 ganti oli. Akhirnya Pertamina setuju. Oke, olinya disiapkan, saya bawa. Jadi di box motor tuh oli khusus 1 box, hanya untuk oli. Dan ganti oli yang terakhir adalah di Eropa, di Nederland, ganti oli Pertamina. Jadi orang bule yang ganti oli. Begitu sponsorship, jadi kerjasama pendanaannya. Saya juga mau nanya satu lagi nih. Membawa motor melintasi negara. Pertanyaan saya mungkin boleh bisa dirinci karena kita kebetulan belum baca bukunya ya. Negara mana aja yang dilewati?
entry point sehingga sampai tadi di Ya. London, ya. Ya. Kedua, ini kan bawa motor nih. Ya. Kalau bicara dengan plat B tadi ya, Ya. kalau bicara izinnya, izin apa namanya ya? Di tiap apakah sama bahasa di tiap negara itu kalau yang lewat gerbang, lewat jalan daratnya itu? Iya, oke. Jadi kita ada dua. Yang pertama untuk paspor pada umumnya, untuk bagi orang yang keluar negeri wajib bawa paspor, sedangkan ada beberapa negara wajib memiliki visa di paspor tersebut. Oke. Sekarang untuk motor memiliki namanya dokumen karne, CPD karne yang dikeluarkan oleh IMI, Ikatan Motor Indonesia. Nah, itu ada persyaratannya tertentu. Nah, itu dengan dokumen CPD karne urusannya adalah di custom, bea cukai. Ya, kalau paspor kita urusannya di imigrasi, jadi beda. Jadi saya setelah cap paspor, ya setelah itu baru ngurus motor bagian custom. Custom akhirnya ada yang kalau Indonesia saya lewat Tanjung Balai dulu, Tanjung Balai di Sumatera Utara itu saya nyebrang ke Port Klang, Malaysia. Nah, Tanjung Balai memeriksa motornya, sasis engine-nya dicocok-cocokin lah. Begitu masuk Malaysia juga dicocok-cocokin sasis engine-nya. Tapi setelah itu udah nggak periksa-periksa, asal cap aja di buku karnenya. Nah, itu syaratnya. Jadi itu dokumen tadi berlaku untuk seluruh dunia. Begitu masuk Thailand, masuk Myanmar, masuk India, masuk Nepal, masuk Pakistan, masuk Iran, masuk Turki, masuk Turki sampai situ. Berlaku semua. Begitu udah masuk di Yunani, Eropa, ganti dokumennya bukan karne lagi, tapi mereka mengandalkan yang namanya dokumen asuransi. Jadi mereka mensyaratkan harus ada asuransi. Saya beli asuransi di perbatasan, saya punya, udah bisa masuk. Nah, untuk harga berapa asuransi, Bro? Harga berapa? $40. $40 untuk 1 bulan, untuk 1 bulan. Dan itu bisa di-extend lagi. Jadi extend-nya melalui online aja. Extend melalui online, kita beli lagi, tambah lagi, ya udah bisa. Karena di Eropa, di perbatasan itu yang diperiksa memang asuransinya. Asuransinya itu sebenarnya asuransi bukan motornya, bukan asuransi kita, bukan. Asuransinya itu lebih ke arah liability, pihak ketiga. Andai kata kita nabrak orang, merugikan orang lain, dan orang lain itu nuntut balik ke kita nggak punya jaminan untuk menerima tuntutan itu. Kalau untuk motor kita ya nggak perlu banget lah, motor ya tabrak ya rusak udah. Kita pun kalau kecelakaan kita ngalami ya tanggung sendiri kan begitu. Tapi yang repot di Eropa, kita merugikan orang lain itu nuntut, itu namanya yang third party liability. Itu yang harus ada dimiliki. Nah, itu asuransinya. Nah, disebut dengan green card insurance. Green card insurance wajib bagi mereka yang dari Asia masuk Eropa. Harus ada. Seperti itu. Terus begitu sampai di London, terus 17 Agustus di sana tuh gimana tuh suasananya, terus sambutan dari sana waktu di 17 Agustus? Iya, luar biasa. Jadi saya tiba di London tanggal 14 Agustus, dan keluarga saya, istri dan anak menyusul. Dan saya bersyukur dapat fasilitas dari pemerintah Republik Indonesia, disediakan tempat menginap, dan saya untuk jemput istri di bandara pada tanggal 14 Agustus juga saya disediakan mobil, dan di sana ada kru TVRI yang menunggu siap untuk meliput saya. Akhirnya kita ke airport. Nah, untuk ke tanggal 17-nya itu kita upacara bendera di rumah Pak Dubes di London. Jadi rumahnya di halaman rumah di belakang, dan saya ketemu dengan warga Indonesia. Ya, semua terheran-heran Pak melihat plat B, motor merah putih, ini nggak nyangka kok naik motor sampai ke London itu. Saya bilang ya ini buktinya. Saya juga nggak bisa bercerita banyak. Saya bilang udah ada di sini gitu loh. Pada bingung semua gitu loh. Jadi ajaib dan amazing, dan itu semua saya bilang ya bukan kekuatan saya bisa sampai di sana. Dan menariknya upacara bendera di sana tanggal 17 itu 2018 hari Jumat. Hari Jumat sampai jam makan siang saya ramah tamah. Kemudian besok hari Sabtu saya hari weekend di mana pelabuhan tutup. Itu kan tanggal 18 kalau Sabtunya. Minggunya tanggal 19.
gitu pelabuhan tutup juga. Hari Senin tanggal 20 visa saya habis, visa UK. Berarti motor ini harus dikirim ke pelabuhan hari Jumat itu juga. Jadi selesai upacara, selesai makan siang, saya membawa motor itu langsung ke pelabuhan. Pelabuhannya Southampton, 150 km dari London. Udah ditunggu di pelabuhan. Riding. Saya boncengan sama anak saya. Aduh gila, memang ajaib banget itu. Bisa tepat waktu. Sampai di pelabuhan itu jam 4.30 lah, 4.30. Sedangkan pelabuhan tutup jam 5. Serah terima motor gitu. Saya bilang Rencana. Luar biasa itu, ada tangan yang ikut ngatur ya. Iya, betul sekali. Saya bilang ini amazing, seperti ada yang malaikat-malaikat ini yang menemani saya di mana-mana gitu loh. Luar biasa gitu. Kira-kira next-nya kemana nih? Saya masih nunggu dulu yang dari atas ini, Tuhan mau kasih kemana nih, dalam rangka apa dulu gitu loh. Jadi, atau ngajak Bung Robertus sama Bung Stanley dan kawan-kawan kepikiran ke London. Kan jauh lebih mudah sekarang karena udah ada contohnya, kan ada patternnya. Iya. Kalau Stanley nggak bisa tuh, nggak cocok makanannya pasti. Mas, kalau Stanley yang penting ada makanan, Mas, bukan cocok nggak cocok, Mas. Tapi Pak Tito, gimana? Saya mau bacain sedikit nih curhatannya Pak Bro Steven. Dia tulis di bukunya begini. Dalam perjalanan ini, karakter dan tingkah laku saya yang benar terasah dan diuji untuk menjadi pribadi yang pemberani. Namun pemberani yang tak kebablasan. Pribadi pemberani yang tidak kebablasan adalah pribadi pemberani yang bertanggung jawab kepada diri sendiri, kepada keluarga yang ditinggalkan, kepada bangsa dan negara, sesuai nama merah putih yang diusung, serta yang terutama bertanggung jawab untuk menjawab panggilan hidup kepada panggilan Tuhan Maha Kuasa, Sang Pencipta. Kalau saya bisa, Anda pun juga pasti bisa. Wah, ini ditulis kapan ini, Bro Steven? Lagi ngapain nih? Lagi melo apa lagi kapan nulisnya nih? Iya, itu saya ada pulang ke rumah, kayak mulai menulis. Jadi tulisan itu dimulai tahun 2018 pulang ya, nggak langsung nulis. Awal 2019 lah, saya nyusun dan saya buat semua, dan editor saya adalah istri saya sendiri. Yang mengedit dan merapikan semua adalah istri saya. Ya, di sini ditulis namanya Maya. Jadi dia yang mengedit, akhirnya jadilah semua. Jadi buku ini penekanannya lebih ke arah ke filosofi kehidupan. Jadi kita naik motor, memang motor itu roda 2 dan butuh keseimbangan. Ya, naik motor butuh keseimbangan. Jatuh bisa ke kanan, ke kiri, dan juga kecapean, lelah. Sama di dalam kehidupan kita. Dalam hidup kita, hidup yang berpasangan, juga ada konflik, ya, anak, masalah, semua pekerjaan, tapi semua harus bisa dihadapi. Bagaimana mewujudkan impiannya? Jangan lupa bahwa setiap kita dari insan manusia sudah disiapkan Tuhan punya masa depan yang tertentu yang kita nggak tahu, tapi itu yang harus diwujudkan. Itu dia rahasianya di sini. Gitu. Silakan yang masih ada pertanyaan buat Bro Steven. Ayo, silakan. Iya. Ada yang mau nanya? Jadi luar biasa ya kalau saya lihat bahwa bayangan saya orang naik motor, naik mobil, punya hobi banyak. Tapi orang yang berani men-challenge ya, karena persiapannya tadi 6 bulan, meyakinkan keluarga, ya, meyakinkan sponsor. Ya. Ini kan suatu contoh perjuangan dalam hidup ini yang mesti orang-orang tempuh kalau mau berhasil ya. Ya, betul. Bahkan tadi saya nangkap satu kalimat yang tadi Bung Steven katakan. Kalau kita hanya melakukan untuk suatu kesenangan, kalau kita hanya untuk melakukan just for fun, mungkin you tidak akan terdorong begitu semangatnya karena hanya for fun. Ya, dan betul. Tidak akan menuai apresiasi dari orang lain karena just for your fun. Betul. Ya.
Tapi begitu ada suatu misi besar merah putih, semangat membara, dukungan datang. Iya. Kira-kira begitu, benar nggak, Bung? Betul sekali, betul. Setuju, itu dia. Jadi apapun yang kita buat, lakukanlah untuk tujuan yang besar, niscaya semangat akan tumbuh, dukungan akan hadir. Kira-kira gitu ya. Betul sekali, setuju. Itu dia. Itu pelajaran yang saya sangat tangkap ini ya, bahwa do it for big thing ya, not on behalf of your interest only. Bukan not me ya, for the glory of gitu. Ya. Bung Bruce Stephen, saya kata Bruce Stephen Kristen ya? Iya, Kristen Protestan. Oke, apakah setiap hari Minggu dalam perjalanan itu selalu menyempatkan diri ke gereja? Kalau ibadah saya lakukan tiap hari pribadi. Ibadah pribadi. Iya, setiap hari. Ya. Saya membaca Bible sama renungan harian. Ada renungan, buku renungan. Oke. Iya, itu aja. Jadi prinsipnya saya bersyukur dan memohon. Bersyukur, memohon, bersyukur, memohon. Dan juga mengandalkan ya firman, apa yang diajarkan pada saat itu ya. Ya, dibaca aja. Paling enggak, filosofinya begini. Ya. Pertanyaan saya begini, Bung Stephen. Pernah nggak ada yang mencibir ide Anda ini sebelumnya? Waduh, kalau dibilang ada sih banyak sekali, diketawain ya. Jadi makanya waktu saya mengeluarkan ide ini, saya sampaikan kepada keluarga. Keluarga pertama istri langsung menolak. Tapi ngomong ke orang tua mengizinkan. Nah, saya dalam hal ini kedua orang tua sudah almarhum, dan almarhum ibu, mama meninggal sebelum saya berangkat. Nah, mama udah bilang, kamu tetap jalan, oke. Dan sepeninggalnya mama, papa sakit-sakitan. Papa saya bilang, Pak, saya punya misi tetap harus jalan. Papa bilang, tetap jalan, kamu tetap berangkat. Akhirnya saya pulang bulan Agustus, dan 3 bulan kemudian akhirnya Papa dipanggil Tuhan. Jadi semua itu rupanya dalam rancangannya. Jadi saya akui bahwa ini adalah ada maksud dari yang di atas gitu loh. Oke. Silakan Bung Robertus disambung, mungkin mempersilakan masih ada yang bertanya. Masih ada yang mau bertanya, silakan. Dari keluarga apa ada yang mau mengikuti jejak? Enggak juga. Anak saya hobi motor juga, tapi masih anak-anak muda lah, jadi belum berpikir jauh seperti itu. Tapi saya akan arahin lah, minimal lah anak saya ke depannya bisa ikut nampak tilas lah, istilahnya ayahnya pernah, jadi bisa dilakukan sebagai program napak tilas. Jadi saya percayalah kalau kita punya maksud yang tujuannya mulia pasti akan dilancarkan lah. Gitu. Luar biasa, Bro. Nah, sekarang secara teknis sedikit nih, Bro Stephen. Iya. Kenapa motor yang dipakai Kawasaki Versys 250? Itu kan bukan CC yang besar untuk perjalanan jauh gitu ya. Betul. Iya. Jadi pertimbangannya ini alasannya. Jadi memilih 250 cc ini artinya dari segi berat bobot. Bobotnya ringan. Jadi saya jalan sendiri, saya ngambil resiko. Kalau saya jatuh, saya harus bisa berdirikan sendiri. Tadi yang namanya jatuh bego atau accident, saya kebanyakan untuk mendirikan sendiri. Nah, disitulah yang saya pertimbangkan. Kalau saya mengalami jatuh, saya bisa mendirikannya sendiri, tidak bergantung pada orang lain. Jadi jujur 250 cc yang saya pakai ini memang memadai semua medan dan nyaman sampai di Pakistan. Begitu dari Iran sampai terus ke Eropa itu sebaiknya memang moge karena speednya bisa. Jalannya highway gitu. Tapi jadi bosen juga, boring. Terlalu banyak highway juga boring. Jadi ketika saya di Eropa, saya lebih banyak melalui jalan desa, memilih jalan desa. Karena kalau kita ada masuk highway ya nggak bisa berhenti juga gitu, kecuali di rest area. Tapi kalau di jalan desa, jalan kampung di sana ya itulah kenikmatannya. Apalagi di Swiss ya. Di Swiss itu harus lewat jalan kampung lah gitu. Itu yang saya nikmati sehingga saya bisa menikmati berbagai medan. Jadi hanya kalau udah di Eropa enaknya motor gede ya, itu aja.
Ya, jadi kan sebenarnya kan ada misi membawa nama Indonesia ke luar negeri ya. Iya. Nah, kembalinya ke Jakarta, apa mungkin ada penghargaan dari pemerintah, dari MURI, dari mana gitu, mungkin bisa di-share, Bro? Dari pemerintah ada, kita dengan Departemen Kementerian Perhubungan, Kementerian Luar Negeri, kemudian juga dari ada namanya Indonesian Adventure, semua kita menerima bahwa ini benar suatu perjalanan yang menjadi inspirasi ya, bisa mendorong anak-anak muda Indonesia melakukan, bahwa kita untuk melakukan sesuatu butuh perjuangan. Nah, perjuangan inilah yang harus diangkat, karena anak muda sekarang kan dalam kategori ya apa-apa ngelihat gadget, kemudian udah langsung share, langsung ngeluh, langsung curhat-curhat yang sifatnya yang membuat mental kita juga, ya ini benar apa enggak gitu. Tapi kalau dengan cerita saya diharapkan bisa memberikan semangat baru lah, bahwa saya aja udah umur sekian bisa, apalagi yang lebih muda. Anda pasti bisa. Ya itu selalu saya katakan. Saya bisa, Anda pasti bisa juga. Gitu.